Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang turut dan patuh kepada ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Islam di Andalusia. Nah, bagaimana sih Islam di Andalusia itu seperti apa gitu? Nah, baik kita langsung simak saja berikut pembahasannya yang akan dipresentasikan oleh presentator pertama, yakni Aulia Khairun Nisa. 1. Islam di Andalusia. Spanyol atau Andalusia diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, yaitu pada tahun 705 Masehi sampai 715 Masehi. Seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum menaklukkan Spanyol, Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dan dari dinasti Umayyah. Dalam proses penaklukan Spanyol, ada 3 pahlawan Islam yang memimpin pasukan, yakni Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusyair. Pasukan Islam yang berjumlah 7.000 orang dan tambahan pasukan 5.000 orang yang memang tak sebanding dengan tentara Gotik yang berkekuatan 100.000 orang dengan senjata yang lengkap. Namun pada akhirnya Tariq bin Ziyad mencapai kemenangan dan mengalahkan Raja Poderick dan menaklukkan kota-kota penting di Spanyol seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Poin yang kedua ada periode kekuasaan Islam di Spanyol. Yang pertama, periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua 755 Masehi sampai 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Amir yang pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Abdurrahman Al-Dakhil. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok. Abdurrahman III adalah seorang raja yang teramat sangat lama memerintah, 50 tahun lamanya. 50 tahun dia membela kerajaan yang telah didirikan nenek moyangnya. Masa pemerintahan Abdurrahman III adalah masa yang amat gemilang dalam sejarah Arab Spanyol. Segala pemberontakan dipadamkan, pepecahan disatukan, perselisihan dihapuskan. Pada saat pemerintahan Abdurrahman III, Islam telah sanggup mempertahankan kekuasaan Arab di Spanyol. Ia juga meninggalkan jejak besar dalam sejarah, tidak saja di semenanjung Iberia tapi juga seluruh Eropa. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja, golongan atau mulukut, tawaif,
yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Periode kelima, 1086 atau 1248 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekurangan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Marubatihun, yaitu 1086 sampai 1143 Masehi, dan dinasti Muwahhidin 1146 sampai 1235 Masehi. Yang pertama ada dinasti Murabitun, yang kedua dinasti Muwahhidun, dan periode ke-6 yaitu dari tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Amar atau Daulat Nasriyah 1232 sampai 1492 Masehi. Poin yang ketiga ada perkembangan peradaban Islam di Andalusia. Yang pertama, perkembangan pembangunan, yaitu ada Al-Qasr Al-Kabir, kota satelit yang di dalamnya terdapat gedung-gedung atau istana megah. Yang kedua, Rusafat, istana yang dikelilingi taman. Yang ketiga, Masjid Jami Cordova, dibangun tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi, dan sampai sekarang masih berdiri tegak. Yang keempat ada Al-Zahra, kota satelit ini di pegunungan Sierra Monore pada tahun 325 Hijriah atau 936 Masehi. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Perkembangan Spanyol didukung oleh kemakmuran pada abad ke-9 dan ke-10. Pada saat ini, Spanyol memasuki fase perdagangan yang cerah lantaran hancurnya penguasaan armada Bizantium. Tanaman yang dapat diperjualbelikan seperti ceri, tebu, pisang, apel, delima, kurma, sutra, dan rani. Yang ketiga, perkembangan intelektual. Mereka tekun mempelajari bahasa Arab untuk dapat menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan Islam, dan kota Toledo menjadi pusat penerjemahan. Perkembangan intelektual ada di bidang astronomi, matematika, filsafat, kedokteran, sastra, dan sejarah. Baik, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai perkembangan intelektual di masing-masing bidang. Nah, yang pertama yaitu di bidang astronomi. Nah, di bidang astronomi ini, sarjana Islam Al-Khwarizmi banyak sekali memberikan sumbangannya dengan karya-karyanya dan mempunyai pengaruh terbesar terhadap kontribusi ilmu pasti di antara semua penulis di abad pertengahan. Kemudian yang kedua yaitu matematika. Nah, ilmu eksakta yakni matematika mulai berkembang karena didorong dengan adanya perkembangan filsafat ilmu pasti. Dikembangkan orang Arab berasal dari buku India yaitu Sirbad yang diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Ibrahim Al-Farazi pada tahun 154 Hijriah atau 771 Masehi. Kemudian selanjutnya yaitu filsafat. Nah, sumbangan Islam dalam filsafat tak kurang pula terhadap dunia barat. Minat filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi di masa Khalifah Bani Umayyah. Kemudian selanjutnya yaitu kedokteran. Nah, ada banyak sumbang Islam yang sangat menonjol dan telah menjadi dasar kemajuan Barat dalam ilmu kedokteran. Selanjutnya yaitu bidang sastra. Lahirnya karya-karya sastra didorong oleh kemajuan bahasa pada waktu itu. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi
dalam pemerintahan Islam di Spanyol baik oleh orang-orang Islam maupun non-Islam. Kemudian selanjutnya yaitu bidang sejarah. Nah, dalam bidang ini ternyata karya-karya ilmu sejarah juga memberikan sumbangan dan pengaruh dalam pemikiran-pemikiran sarjana barat. 4. Yang mana membahas mengenai keruntuhan kekuasaan Islam di Andalusia. Nah, di dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu konflik Islam dengan Kristen. Nah, bagaimana? Nah, keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa Muslim di Andalusia dalam melakukan proses Islamisasi. Nah, hal ini mulai terlihat tuh ketika masa kekuasaan setelah Al-Hakam II yang dinilai tidak secakap dari khalifah sebelumnya. Bagi para penguasa, dengan ketundukan kerajaan-kerajaan Kristen di bawah kekuasaan Kristen hanya dengan membayar upeti saja sudah cukup puas bagi mereka. Nah, mereka membiarkan umat Kristen menganut agamanya dan menjalankan hukum, adat, dan tradisi Kristen, termasuk hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan senjata. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Nah, hal ini terjadi hingga abad ke-10 atas perlakuan para penguasa Muslim sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah terhadap para mu'alaf yang berasal dari umat setempat. Nah, mereka itu diperlakukan tidak sama seperti tempat-tempat daerah taklukan Islam lainnya. Kenyataan ini ditandai dengan masih diberlakukannya istilah ibad dan muwalladun, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akhirnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab, terutama etnis Salvia dan Barbar, sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal ini menimbulkan dampak besar bagi perkembangan sosioekonomi di Andalusia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ideologi pemersatu yang mengingat kebangsaan mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang berusaha menghidupkan kembali fanatisme kesukuan guna mengalahkan Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi. Nah, dalam catatan sejarah, pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga mengabaikan pengembangan perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan berpengaruh bagi perkembangan politik dan militer. Kemudian yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Nah, kekuasaan merupakan hal yang menjadi perebutan di antara ahli waris. Karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Tawaif muncul. Maka Granada yang awalnya menjadi pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol akhirnya jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Kemudian yang kelima yaitu keterpencilan. Nah, Spanyol Islam bagaikan negeri terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapatkan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Nah, mungkin itu dari penjelasan keruntuhan kekuasaan Islam di Andalusia. Nah, tadi yang pertama yaitu ada konflik Islam dengan Kristen. Kemudian yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Kemudian yang ketiga, kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu keterpencilan. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Andalusia sebuah negeri yang meninggalkan jejak begitu besar di sepanjang sejarah umat Islam pada awal perkembangan Islam di dunia Eropa. Tentu hal ini menyita banyak perhatian besar
dari berbagai khalayak umat Islam. Dikatakan demikian karena penguasa Islam terhadap semenanjung Iberia, lebih khusus Andalusia, telah menunjukkan bahwa Islam telah tersebar ke negara Eropa, mulai dari tahapan awal proses masuknya Islam, di mana wilayah Spanyol diduduki oleh khalifah-khalifah dalam setiap dinasti-dinasti yang didirikan dalam setiap periodenya. Tentu hal ini banyak memiliki peranan yang sangat penting dan besar dalam perkembangan umat Islam, di mana pada akhirnya Islam pernah berjaya di Spanyol dan berkuasa selama 7,5 abad. Suatu masa kekuasaan dalam waktu yang sangat lama untuk mengembangkan Islam. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai Islam di Andalusia. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.